Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-328 dengan judul Sebuah Buku yang Penuh Berkat. Dan saya udah pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Selama 3 tahun terakhir, saya telah menjadi ahli dalam mengenali berkat-berkat. Sebenarnya saya menuliskan semuanya. 3 tahun lalu putri saya yang berumur 13 tahun Lana didiagnosis menderita penyakit saraf langka yang disebut sindrom Rasmussen. Lana mengalami kejang terus-menerus dan akhirnya harus menjalani operasi otak yang sangat beresiko. Putus asa untuk memahami kejadian-kejadian yang mengerikan dalam kehidupan kami. Saya memutuskan untuk berpikir positif dan saya mulai mencatat berkat-berkat. Hal-hal seperti disediakannya perawat yang ternyata adalah pejuang doa dan diberkati dengan ruang parkir yang memungkinkan Lana memiliki akses kursi roda yang lebih baik. Saya aktif mencari apapun dalam segala sesuatu yang dapat menunjukkan kepada saya bahwa Tuhan memperhatikan doa kami untuk kesembuhan dan pemulihan Lana. Cukup aneh, saya menjadi begitu antusias dengan berkat-berkat saya sehingga saya mendapati diri saya berdoa agar Tuhan memberi saya kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Beberapa jam setelah berdoa untuk pertama kalinya agar saya dapat menjadi berkat bagi orang lain, saya bertemu dengan seorang ibu muda ketika saya sedang menunggu Lana menyelesaikan sesi rehabilitasi di rumah sakit. Dia telah melakukan perjalanan yang jauh untuk membawa bayinya yang berusia 12 hari ke klinik. Dia benar-benar hanya punya pakaian di badannya dan uang $5. Dia bertanya apakah saya bisa menukar uang kertasnya itu agar dia bisa membeli deterjen dan mencuci pakaian yang dia kenakan. Saya kemudian memberinya tumpangan di kamar saya dan sesuatu untuk dipakai, sementara saya mencuci dan mengeringkan pakaian untuknya. Saya begitu bersemangat dalam menjadi berkat baginya, dan saya takjub melihat betapa cepatnya Tuhan telah menjawab doa saya. Sekarang saya mempunyai lebih banyak lagi berkat yang harus saya tuliskan. Berkat-berkat yang Tuhan kirimkan kepada saya dan jalan-jalan yang Tuhan bukakan kepada saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menulis dalam jurnal berkat saya mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap cara saya melihat hal-hal yang terjadi kepada saya dan keluarga saya. Saya telah memperhatikan bahwa Tuhan terlibat dalam detail terkecil dalam keadaan kita. Ketika saya merasa putus asa, saya membaca jurnal berkat saya dan saya menjadi sangat gembira tentang semua hal yang telah Tuhan lakukan sehingga mustahil untuk merasa berkecil hati. Menuliskan berkat membuat saya merasa begitu penuh harapan. Saya sudah menemukan bahwa semakin banyak Anda mencoba melihat, semakin banyak berkat yang Anda temukan. Mengapa tidak mulai menulis sebuah buku berkat hari ini dan lihat perbedaan apa yang akan dihasilkan dalam hidup Anda? Ditulis oleh Gay Henry dan Michelle D. Jadi bagaimana di sini diceritakan kepada kita bahwa ada seorang keluarga yang dikatakan mempunyai seorang anak yang berusia pada saat itu 13 tahun yang bernama Lana. Dan di sini dikatakan ia menderita penyakit saraf langka. Dan di sini dikatakan Lana itu akhirnya sering mengalami kejang yang terus-menerus. Dan akhirnya karena keadaan yang telah dialaminya, maka ia harus mengalami operasi atau menjalani operasi besar di bagian otaknya. Dan kita tahu bahwa operasi yang dilakukan di otak itu adalah operasi yang sangat beresiko karena ketika mungkin ada satu kesalahan kecil akan mengakibatkan satu perubahan yang sangat luar biasa. Mungkin akan terjadi kelumpuhan atau mungkin akan terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi daripada orang-orang yang mungkin tidak memahami akibat dari operasi tersebut. Yang kita tahu bahwa tidak semua operasi mungkin akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Tetapi di sini dikatakan ketika ia harus menjalani operasi otak tersebut dikatakan puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan bahkan di sini dikatakan di balik sebuah tragedi yang mungkin dialami oleh keluarga tersebut, tetapi di sini ada satu berkat, yaitu bagaimana keluarga ini terutama ibunya dan ayahnya yang dikatakan berusaha untuk memikirkan hal-hal positif yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan di sini dikatakan dengan jelas bahwa suatu hal yang tidak menyenangkan terhadap Lana tersebut justru malah membuat ibu ini untuk berusaha berdoa bagaimana ia juga boleh menjadi berkat. Jadi bagaimana di sini yang ia tuliskan bukanlah hanya setiap berkat-berkat Tuhan saja, tetapi ketika ia sudah melihat setiap berkat Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan mereka, bagaimana mungkin dengan hal-hal kecil yang terlihat oleh mata manusia, tetapi di sini dikatakan dari hal-hal yang dimulai oleh berpikir positif, dikatakan ia mulai mencatat seperti halnya Tuhan menyediakan seorang perawat yang ternyata adalah pejuang doa dan
Dan di sini juga dikatakan ruang parkir yang memungkinkan Lana untuk bisa menggunakan kursi rodanya dengan nyaman. Jadi bagaimana sebuah akses itu Tuhan berikan sehingga Lana bisa keluar dengan nyaman melalui kursi rodanya itu dari dalam mobilnya sehingga ia bisa masuk ke dalam rumah sakit dengan nyaman. Dan itu pun dikatakan itu adalah suatu berkat yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga ini. Dan di sini dikatakan dalam segala hal apapun, akhirnya keluarga ini berusaha aktif untuk mencari berkat apa lagi yang harus ia tuliskan dalam jurnal tersebut. Dan akhirnya ketika mereka membaca setiap hal yang mereka tuliskan dalam jurnal tersebut, dikatakan bahwa mereka akhirnya berusaha untuk meminta kepada Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan disitulah Tuhan menjawab dengan begitu cepat. Dikatakan Tuhan memberikan seorang ibu yang anaknya berusia 12 hari yang dikatakan mereka menempuh perjalanan panjang untuk sampai di rumah sakit tersebut karena anaknya menderita satu penyakit. Tetapi di sini dikatakan ia hanya mempunyai pakaian yang hanya menempel pada badannya dan uang sebesar $5. Dan di sini dikatakan ibu itu bertanya kepada keluarga ini apakah ia bisa menukarkan uangnya ini sehingga ia bisa membeli deterjen dan bisa mencuci pakaiannya tersebut. Dan di sini yang dilakukan oleh keluarga ini adalah ia memberikan ruangan yang menjadi ruangan mereka untuk menjadi tempat bagi ibu ini untuk beristirahat. Dan ketika ibu ini sedang beristirahat, dikatakan keluarga ini mencucikan pakaian dari ibu ini. Dan disitulah dikatakan ia bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dengan begitu cepat. Karena Tuhan bisa menjawab doa itu dengan begitu cepat. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ketika seseorang sudah merasakan kasih yang luar biasa dalam kehidupannya dan ia mau untuk merincikan satu persatu melalui tulisannya di dalam buku jurnal tersebut, dikatakan orang tersebut akhirnya akan merasakan suatu perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupannya, meskipun ada suatu hal yang tidak mengenakan, tetapi di balik itu banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan yang mungkin saat itu dipikir oleh orang adalah kehidupan yang mungkin menyedihkan atau mungkin dalam hal kesialan. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka justru mengubah pola pikir tersebut. Karena di balik itu Tuhan sudah menyediakan begitu banyak hal yang perlu atau patut untuk disyukuri. Begitu pula dengan kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita melihat kepada masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya membuat kita lupa untuk selalu menuliskan atau selalu merincikan setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal yang sangat luar biasa baiknya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita masih bisa bernafas, bagaimana kita masih bisa melakukan aktivitas kita dengan baik sampai pada hari ini. Itu adalah semua berkat kasih karunia Tuhan yang harusnya kita sadari dan kita ingat bahwa ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Jadi ketika kita berusaha untuk kembali mengingat akan setiap berkat-berkat Tuhan, di sanalah rasa syukur itu akan timbul dalam kehidupan kita. Dan ketika rasa syukur itu sudah ada dalam kehidupan kita, tentu saja kita akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya berusaha untuk menerima saja, tetapi kita juga berusaha untuk memberikan kasih itu kepada orang-orang di luar sana yang mungkin juga merasakan suatu keputusasaan dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka tidak bisa melihat Tuhan dalam kehidupan mereka, tetapi di sanalah itulah tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang bagi orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini menderita suatu pengalaman yang buruk. Dan disinilah dikatakan kita diingatkan bahwa melalui setiap tulisan firman Tuhan ini, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hendaklah kita kembali meluangkan waktu untuk memikirkan kembali setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita dengan penuh kuasa, sehingga itu boleh menjadikan rasa syukur bagi kehidupan kita masing-masing. Karena ketika kita menghitung satu-satu setiap berkat Tuhan, itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Dan di saat kita melihat akan kebaikan Tuhan, kita akan merasa bahwa ketika kita tidak melakukan suatu hal yang baik, itu akhirnya akan menjadi suatu beban yang mengganjal dalam kehidupan kita, yang akhirnya akan mendorong kita untuk melakukan lebih baik lagi dalam setiap apapun yang Tuhan sudah berikan, sudah titipkan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa mengapa tidak mulai menulis sebuah buku berkat hari ini dan lihat perbedaan apa yang akan dihasilkan dalam kehidupan Anda. Bahwa di sini kita kembali diingatkan bahwa rasa syukur itu perlu kita ingat dan perlu kita telusuri setiap hari, karena dengan mengingat akan rasa syukur itu kita kembali bisa melihat berkat-berkat Tuhan dan akhirnya bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Dan di sini juga kembali kita diingatkan bahwa dalam setiap rasa syukur itu perlu juga ada yang namanya timbal balik, yaitu bagaimana bukan timbal balik yang kita lakukan kepada Tuhan, tapi timbal balik itu adalah bagaimana rasa syukur itu mendorong kita untuk berusaha melayani orang-orang
sama seperti Tuhan sudah melayani kehidupan kita. Dan biarlah melalui setiap hal yang telah kita baca ini, kita boleh mengingat akan setiap berkat-berkat Tuhan, menghitung setiap berkat Tuhan itu, melalui apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah ditempatkan oleh Tuhan di satu tempat, dimanapun kita berada saat ini, di sanalah Tuhan menginginkan supaya kita boleh menjadi berkat, dimanapun kita berada. Dan melalui setiap perilaku kita dan tutur kata kita, hendaklah kita berusaha untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang boleh membawa berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Dan dari setiap hal yang kita lakukan, biarlah hanya nama Tuhan yang boleh dipuji dan ditinggikan. Dan biarlah melalui pembacaan yang begitu singkat ini, kita kembali boleh dipulihkan kembali akan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa merasakan satu hubungan yang sangat dekat, seperti seorang anak kepada bapaknya. Yang kita tahu bahwa bapaknya itu tidak akan memberikan hal-hal yang tidak baik ketika anak itu meminta suatu hal yang baik. Jadi baiklah, di sini kembali kita diingatkan bahwa dalam hal apapun hendaklah kita selalu berusaha untuk mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan kita. Sehingga dalam hal apapun akhirnya kita boleh menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang mau untuk diajar dan dituntun oleh Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.